Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Oktavia dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang tingkat 1 dengan NIM 201440135. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem perkemihan atau sistem urinaria. Di sini sudah ada gambarnya. Saya akan menyebutkan bagian-bagiannya. Ini dinamakan aorta, ini dinamakan vena cava inferior, ini dinamakan ginjal, ini dinamakan arteri ginjal, ini dinamakan vena ginjal, ini dinamakan ureter, ini dinamakan kandung kemih, dan yang terakhir ini dinamakan uretra. Organ yang terlibat dalam proses pembentukan urin pertama yaitu ginjal. Ginjal adalah organ yang menyekresi urin. Organ ini terletak di bawah tulang rusuk bagian belakang. Pada kulit ginjal atau korteks terdapat banyak nefron atau penyaring. Setiap nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus glomerulus. Glomerulus merupakan anyaman pembuluh darah kapiler. Glomerulus dibungkus oleh kapsula Bowman. Sumsum ginjal atau medula terdiri atas tubulus contortus. Pada rongga ginjal atau pelvis renalis bermuara pembuluh-pembuluh. Ginjal berfungsi sebagai pertama, menyaring darah sehingga menghasilkan urin. Kedua, membuang zat-zat yang membahayakan tubuh seperti urea dan asam urat. Ketiga, membuang zat-zat yang berlebihan dalam tubuh seperti kadar gula. Yang keempat, mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler. Dan yang kelima, mempertahankan keseimbangan asam basa. Selanjutnya yaitu ureter. Ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Ureter ini berfungsi untuk mengeluarkan atau mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ yang berada di dalam perut bagian bawah yang bertugas menyimpan urin. Jika kandung kemih sudah terisi penuh oleh urin, akan timbul suatu dorongan untuk buang air kecil. Kandung kemih orang dewasa biasanya menampung urin hingga 300-500 ml. Selanjutnya yaitu ke uretra. Uretra atau saluran kencing. Ini adalah saluran yang menghubungkan antara kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Uretra ini berfungsi sebagai saluran keluarnya urin. Proses pembentukan urin yaitu menjadi 3. Filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau pengumpulan. Yang pertama yaitu filtrasi. Setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron yang merupakan tempat pembentukan urin. Pada waktu tertentu, sekitar 20% dari darah akan melalui ginjal untuk disaring, sehingga tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme dan menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan kadar darah. Bagian pertama dari proses pembentukan urin ini yaitu proses penyaringan darah yang mengandung zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun untuk tubuh. Filtrasi dapat terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya untuk melewati kapsul Bowman. Hasil filtrasi ini menghasilkan urin primer. Urin primer termasuk urea di dalamnya, yang dihasilkan dari amonia yang terkumpul ketika hati memproses asam amino dan disaring oleh glomerulus. Selanjutnya yaitu proses reabsorpsi. Proses pembentukan kedua ini sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi, tetapi sebagian besar diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal. Di dalam ini, nefron, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus pengumpul, air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari area konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi yang lebih rendah. Hasil pada proses pembentukan urin ini adalah urin sekunder. Biasanya semua glukosa diserap kembali. Namun, pada orang yang terkena diabetes, kelebihan glukosa tetap berjalan dalam filtrat. Natrium dan ion-ion diserap kembali secara tidak lengkap. Dengan proporsi yang lebih besar tersisa dalam filtrat ketika lebih banyak yang dikonsumsi makanan, menghasilkan konsentrasi darah yang lebih tinggi.
Hormon mengatur proses transport aktif di mana ion seperti natrium dan fosfor diserap kembali. Selanjutnya yaitu proses sekresi atau augmentasi. Pada proses ini, sekresi pada tahap terakhir ini yaitu ketika urin akhirnya dibuang. Beberapa zat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul ke tubulus tersebut. Sekresi alias pembuangan ion hidrogen melalui proses ini adalah bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga pH yang tepat atau keseimbangan asam basa. Ion kalium, ion kalsium, dan amonia juga dibuang pada tahap ini, seperti beberapa obat. Ini supaya konsumsi kimia darah tetap seimbang dan normal. Proses terjadinya dengan meningkatkan pembuangan zat seperti kalium dan kalsium ketika konsentrasi tinggi dan dengan meningkatkan reabsorpsi dan mengurangi sekresi ketika tingkatannya rendah. Urin yang dibuat oleh proses ini kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut dengan pelvis ginjal, kemudian mengalir ke ureter dan kemudian tersimpan di kandung kemih. Dari kandung kemih, urin selanjutnya mengalir ke uretra yang akan dibuang keluar saat buang air kecil. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.